Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Kang Denny 76. Dan seperti biasa kita akan berbincang mengenai hal-hal yang sederhana, tapi dengan kesederhanaan ini semoga mendapatkan manfaat dan juga memberi makna. Dan kali ini kita akan membahas tentang dua pelajaran dari memanah. Nah, bagi Anda yang suka dengan olahraga sunnah ini, dan bagi Anda yang cinta dengan olahraga memanah, ya mungkin ini bisa menjadi tambahan referensi dan juga penguat hobi kita, penguat kesukaan kita. Dan selain kita secara fisik memanah, tapi juga kita bisa mengambil pelajaran dari aktivitas ini. Baik, kita langsung saja menyimak videonya. Memanah adalah salah satu olahraga sunnah dari Rasulullah SAW. Ya tentu banyak sekali kegunaan, banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari aktivitas ini. Apa saja? Ya tentu ada dua manfaat setidaknya. Pertama untuk jasmani, karena itu merupakan sebuah olahraga, ya tentu akan bermanfaat bagi tubuh. Kemudian juga selain itu ada manfaat lain bagi nafsiyah kita, bagi kejiwaan kita, bagi penguat mentalitas dan juga keimanan kita, insya Allah. Ya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah manfaat untuk jasad. Ya pasti silakan Anda searching saja mungkin apa saja manfaat dari memanah ini, dan tentu banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari memanah. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kita belajar dua hal ya dari memanah ini. Yang pertama adalah kita belajar memahami ikhtiar, kemudian yang kedua memahami tawakal. Nah, seperti kita ketahui di dalam memanah ini lengkap sekali ya. Pertama ada yang bisa kita maksimalkan ya. Ada yang bisa kita maksimalkan. Satu, dari segi peralatan, bagaimana kita memilih busur yang kualitasnya bagus, bagaimana kita memilih anak panah yang memenuhi kriteria anak panah yang bagus. Nah, selain itu dari sisi skill, keterampilan pun kita dilatih, kita berlatih untuk bagaimana memanah itu dengan efektif dan juga bisa mengenai sasaran ya tentu ya. Jadi ada dua hal, pertama dari segi peralatan, yang kedua dari segi skill menggunakan panahan itu. Nah, tentu ini kita bisa memaksimalkannya, kita bisa belajar, kita bisa berlatih. Tetapi ada satu lagi yang tidak bisa kita ikut campur di dalamnya, yaitu setelah anak panah itu terlepas dari busur panah. Artinya begini, ketika awal-awal di fase pertama ya, kita dengan mempersiapkan tadi piranti-piranti yang diperlukan di dalam memanah ya. Tadi ada busur, ada anak panah, kemudian bagaimana sikap berdiri kita, bagaimana posisi tangan kita, bagaimana posisi jari kita ketika menarik busur itu. Nah, itu ada perhitungan-perhitungannya tersendiri ya, yang para ahli lah banyak yang mengetahui ini. Kemudian dengan fokus yang terjaga, mata kita bagaimana cara memandang kepada targetnya akan kita tuju dan yang lainnya. Nah, setelah semua persiapan itu kita maksimalkan, kemudian kita lepaskan anak panah itu, maka ada satu hal lagi yang di luar urusan kita, yaitu ketika anak panah sudah terlepas dari busurnya, kemudian mengenai target atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Kita tidak bisa ikut campur di dalam hasilnya tersebut. Maka ini memberikan gambaran bagi kehidupan kita, bahwa di dalam kehidupan kita ada daerah, ada dua wilayah. Yang pertama wilayah yang kita kuasai, kemudian ada satu lagi wilayah yang menguasai kita. Artinya kita tidak bisa tidak ada kuasa terhadap itu. Apa wilayah yang kita kuasai? Ya tadi ikhtiar. Ikhtiar dengan segala macam unek-aniknya, dengan segala macam step-stepnya. Itu adalah wilayah yang memungkinkan kita bisa ubah, yang memungkinkan
kita bisa maksimalkan di sisi tersebut. Adapun setelah semuanya, ketika misalkan kita melaksanakan sebuah aktivitas, planningnya bagaimana harus jelas, kemudian step demi stepnya itu sudah tertata sedemikian rupa, kemudian kita aplikasikan di dalam pengamalannya, kita aplikasikan di dalam pelaksanaan dari planning itu. Setelah semuanya dilaksanakan sesuai dengan step, sesuai dengan rencana dan tata caranya, maka berikutnya adalah bukan urusan kita, hasilnya bukan urusan kita, hasilnya adalah mutlak Allah yang menentukan. Bisa saja kita kerja keras, bisa saja kita kerja cerdas, kemudian kerja dengan semaksimal mungkin, tetapi ketika Allah menghendaki hasil yang tidak sesuai yang kita harapkan, maka itulah wilayah yang tidak kita kuasai. Wilayah yang kita kuasai adalah tadi ikhtiarnya, maka wilayah yang tidak kita kuasai, sikap kita adalah tawakal, sikap kita bersabar, sikap kita menerima apapun dari hasil yang diperoleh dan Allah kehendaki atas kita. Maka dari mana ini kita bisa mengambil dua pelajaran, bahwa ada sisi yang bisa kita maksimalkan, yang bisa kita ubah, yang bisa kita ikhtiarkan, tapi ada satu sisi lagi, yaitu sisi hasil yang tidak kita kuasai, dan itu mutlak tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga perbincangan yang singkat ini bisa memberikan gambaran, bisa memberikan motivasi lebih bagi saya sendiri dan juga Anda semua, bagaimana kita mendudukan mana ikhtiar yang mampu kita lakukan, dan setelah berikutnya adalah hasil itu tergantung Allah, dan kita siap dengan segala keadaan yang menimpa kita, apakah hasilnya sesuai harapan atau hasilnya tidak sesuai dengan harapan, dan semuanya insya Allah itu menjadi sebuah kebaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.